Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Musafa, NPM 20755002 dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 4A, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dalam materi video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi organisasi nirlaba dan laporan keuangannya. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Baik, itu tadi adalah definisi dari apa itu laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu akuntansi organisasi nirlaba. Sebenarnya apa sih akuntansi organisasi nirlaba? Akuntansi organisasi nirlaba yaitu organisasi yang bergerak pada bidang pelayanan manusia dan sosial, biasanya berupa yayasan, masjid, gereja, sekolah, universitas, LSM, dan organisasi partai politik. Dan organisasi ini tidak bertujuan untuk mencari laba, biasanya dikelola baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jadi organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan, melainkan sebaliknya. Setelah itu, bagaimana menjalankan organisasi jika tidak bertujuan untuk mencari laba? Organisasi ini mendapatkan dana dari donatur yang tidak mengharapkan imbalan baik balik ataupun dari pemerintahan. Jika organisasi menghasilkan barang atau jasa, tidak bertujuan untuk memupuk laba dan tidak untuk dibagikan kepada pendiri organisasi. Dalam organisasi ini tidak ada kepemilikan dan tidak untuk dijual. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kalaupun memang ada laba, jadi labanya ini kembali ke tidak kembali kepada pemilik, karena organisasi nirlaba ini tidak ada kepemilikan dan tidak untuk dijual gitu. Setelah itu pendapatan organisasi. Lantas jika tidak ada organisasi ini tidak pada pengacuan pada laba, pendapatan organisasinya bagaimana? Sekurang-kurangnya ada tiga hal pendapatan organisasi, yaitu satu, pendapatan tidak terikat, yaitu pendapatan dari unit usaha komersial yang dimiliki pendapatan dari sumbangan donatur penjualan aset. Dua, pendapatan terikat, yaitu pendapatan terikat secara permanen seperti hibah, tanah, atau bangunan. Ketiga, pendapatan terikat temporer, yaitu diperoleh sumbangan dari donatur untuk suatu kegiatan tertentu, tetapi ketika sudah lewat waktunya, jika masih tersedia dana akan dialihkan ke kegiatan lainnya. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai organisasi nirlaba. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Sedangkan untuk standar acuan entitas nirlaba saat ini, untuk standar acuan entitas nirlaba diatur di dalam ISAK 35, yaitu penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, yang sebelumnya diatur di dalam PSAK 45, yang mana di dalamnya ada SAK umum dan SAK etap. Yang selanjutnya ada standar untuk entitas komersial yang tadi saya jelaskan dalam pendapatan organisasi. Standar akuntansi nirlaba. Standar akuntansi nirlaba terdapat dua. Yang pertama ada organisasi nirlaba, sering diidentikan dengan organisasi pemerintahan atau organisasi sektor publik, contoh rumah sakit dan universitas.
yang saya jelaskan tadi di awal mengenai organisasi laba, nirlaba. Setelah itu di Indonesia standar akuntansi nirlabanya mengacu pada apa? Mengacu pada PSAK dan SAK etap dan memperhatikan ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Sudah tidak menggunakan PSAK 45 lagi gitu. Nah, ada juga standar akuntansi nirlaba yang orientasinya kepada internasional, tidak di dalam. Tadi kan di dalam Indonesia dia menggunakan penyajian laporan keuangan menggunakan sesuai dengan ISAK 35. Sedangkan untuk yang internasional itu ada IFSAS atau IPSAS yang disingkat dengan International Public Sector Accounting Standard, yaitu digunakan untuk organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. 2. IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan disesuaikan dengan sektor publik. 3. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP menjadikan IPSAS sebagai standar referensi utama dalam penyusunan standar. Jadi di di sektor publik pemerintahan kita menggunakan IPSAS. Setelah itu praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia ada dua, yaitu entitas nirlaba publik dan entitas nirlaba swasta. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai entitas nirlaba swasta. Dalam entitas nirlaba swasta ini, ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK. Dan selanjutnya tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan TOT aset bukan hibah 20 miliar. Setelah itu tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan. Pendapatan bukan objek pajak. Setelah itu ada menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur. Nah, untuk entitas nirlaba publik sendiri, BLU PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik PMK menggunakan SAK dan SAP pertanggungjawaban anggaran. BLU PMK 217/2015 PSAP BLU. OJK Otoritas Jasa Keuangan menggunakan SAK, BPJS menggunakan SAK, BI Kebijakan Akuntansi Keuangan BI. Partai politik tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan. Nah, dalam hal ini saya juga ingin menjelaskan mengenai apa perbedaan antara for profit dan non for profit. Lebih jelasnya begini, seperti namanya, organisasi nirlaba beroperasi dalam tujuan utama memaksimalkan laba, sedangkan nirlaba beroperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi profit dimiliki oleh pemegang saham yang berinvestasi di perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dibayarkan kepada pemegang saham sebagai pembayaran dividen atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh pemegang saham sehingga setiap pendapatan dan keuntungan digunakan untuk kegiatan dan acara amal organisasi dan digunakan untuk menutupi biaya. Salah satu perbedaan utama antara organisasi untuk laba dan nirlaba adalah bahwa organisasi untuk laba dikenakan pajak pendapatannya sebagian besar diteliti oleh IRS untuk membayar pajak. Nirlaba di sisi lain dibebaskan dari pembayaran pajak. Nah, untuk organisasi nirlaba ini dibebaskan dari pembayaran pajak. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.